나에게는 비밀이 있다. 김봉사! 계약 첫날인데 첫날부터 지각할래? 전화 첫날인데 늦겠다. 다녀올게. 이수 화이팅! 누군가 삭제하고 있다. Halo guys, kembali lagi di Kumulatif Media yang membahas tentang drama-drama yang lagi viral, lagi trending, dan pastinya lagi diomongin di mana-mana. Setelah kemarin nih aku bahas dramanya The Killing Floor, sekarang aku mau bahas drama yang sama-sama viral dengan The Killing Floor yang ratingnya bagus banget dan emang ini jadi favorit sejuta umat sih. Bahkan orang-orang yang nggak fanatik dengan drakor juga nonton drama ini. Yap, drama yang aku review di video kali ini adalah Moving. Jadi ini drama sebenarnya udah tamat dari minggu yang lalu dengan jumlah 20 episode yang tayang setiap hari Rabu. Nah, kenapa sih sejuta umat yang nggak fanatik dengan drakor juga nonton drama Moving ini? Karena banyak yang ngomongin ini drama sama kayak X-Men tapi versi Korea gitu. Dari segi sinematografi, alur, skrip, dan juga cast-nya, aku akuin emang drama Moving ini adalah drama terbaik yang pernah aku tonton di 2023. Karena bisa kalian lihat sendiri di klip yang satu ini, di episode terakhir, final battle-nya cukup bikin kita speechless banget. Buat kalian yang nggak suka drama dengan genre action dan thriller, mungkin kalian bisa nyoba nonton dramanya Moving. Karena di drama ini bukan cuman gebuk-gebukan aja, tapi juga ada masalah percintaan, masalah keluarga, masalah kehidupan, dan itu mungkin bisa relate banget ke kalian sih. 네 비밀을 지켜주기 위해 내 비밀도 얘기해줄게. 나 안 줘. 나 진짜 안 줘. Who are you? 너 이상하지 않아. 조금 다르고 특별할 뿐이야. 응원할게. 파이팅. Jadi drama Moving ini menceritakan tentang manusia-manusia berkekuatan super yang tergabung di dalam agen pertahanan negara, tapi malah dimanfaatkan sama petinggi-petinggi dan pejabat negara. Dan para orang tua yang tergabung dalam agen ini memutuskan untuk menyembunyikan anak-anaknya dan hidup normal seperti orang biasa, supaya keluarga dan anak-anaknya tidak dieksploitasi oleh negara. Di setiap episodenya aku akuin kalau aku emang terbawa banget sama cerita di drama ini. Mulai dari cerita kehidupan anak-anaknya seperti Sok, Wiso, dan juga si Kang Hoon, ketua kelas, dan kisah flashback orang tuanya seperti Jang Ju-won, Kim Do-sik, dan juga Lee Mi-hyun, yang itu dikemas dengan cerita serapih mungkin dan bikin kita nangis sih. Jadi sebagai gambaran aja buat kalian-kalian yang belum nonton, drama ini tuh terbagi menjadi 3 section. Di section yang pertama akan menceritakan tentang kehidupan anak-anaknya seperti Bong Sok, Wiso, dan juga Kang Hoon, dan di section yang kedua akan menceritakan tentang flashback masa lalunya orang tuanya, seperti latar belakangnya kayak apa, seperti dia bertemu dengan pasangannya untuk kayak apa, dan jangan berharap akan ada Bong Sok dan Wiso di sectionnya kali ini. Dan di section yang ketiga akan menceritakan tentang gabungan antara orang tuanya dan juga anaknya. Di sini kalian akan bertemu dengan orang tua dan juga generasi anak-anaknya yang itu akan bersatu melawan Korea Utara. Aku sebenarnya cukup puas dengan endingnya karena endingnya dapat dikatakan seperti happy ending ya. Karena akhirnya Kim Do-sik si Bang Toyib itu akhirnya pulang ke rumah sama keluarganya. Terus akhirnya si Wiso juga jadi maba jurusan olahraga. Kemudian si Kang Hoon juga menjadi agen untuk menghapus catatan kriminal ayahnya. Si 2 orang yang tukang kisruh ini juga dihabisin sama Jang Ju-won dan juga Kim Do-sik. Jadinya mereka juga nggak punya kesempatan untuk mencari anak-anak dengan kekuatan super lagi. Terus si Ajusi yang nangis-nangis di jalan ini juga akhirnya bekerja di toko bapaknya Wiso. Jadi kayak dianggap aman gitu sama Wiso ya. Emang definisi Wiso ini anak ibunya banget ya. Dia tuh terlalu baik gitu loh, sama agen Korut pun juga terlalu baik. Ya tapi ini lucu banget sih. Dan banyak yang bilang kalau 2 orang ini mirip sama Sopo Jarwo. Menurut kalian gimana guys? Kalau menurut aku mirip banget sih emang. Tapi di samping ending yang cukup memuaskan, kayak ada yang masih belum tuntas dari drama Moving ini. Jadi di video ini selain aku mau bahas review tentang Moving, aku juga mau bahas tentang cerita
cerita-cerita yang belum lanjut atau cerita-cerita yang memungkinkan ada season 2. Karena kalau kita lihat di endingnya itu kayak open ending, bisa jadi ada season 2, bisa jadi enggak gitu. Cuma nggak tahu kenapa aku yakin banget kalau drama ini tuh ada season 2-nya. Cuman ya agak lama gitu. Karena proses produksinya juga memakan cukup banyak waktu dan uang dan juga tenaga pastinya. 아니면 죽어야지. 쓸모가 없는 거니까. 명심해. 넌 정식 작전이야. 언젠간 보여드리고 싶네요. 눈 내리는 날 하늘을 날며. 난 지금 내 비밀을 알려주고 있는 거야. 능력이 유전된 게 맞습니다. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Kalian inget gak sih temen Wiso yang ini? Di sekolah yang lama, dia itu sengaja jadi orang yang dibully gitu. Jadi kayak dia sengaja menjadi tokoh yang dibully sama anak-anak nakal untuk membuktikan kalau si Wiso ini beneran punya kekuatan. Suatu hari nih, dia dibully sama temennya yang cukup parah ya waktu itu ya. Bener tuh, akhirnya si Wiso yang nggak mau diem aja, akhirnya dia nantangin tuh si 17 orang itu untuk gelut di lapangan sama dia. Dan emang bener kalau si Wiso ini dibuktikan punya kekuatan karena dia nggak bisa terluka waktu lawan 17 orang itu. Dan menurut aku ini tuh emang aneh banget gak sih yang Shin Hye-won ini. Dia tuh dibully ya, tapi dia tuh berasal dari orang kaya gitu loh. Dimulai dari barang-barangnya yang serba branded, kayak nggak masuk akal aja gitu. Biasanya kan pembuli itu kalau tahu kalau orang yang dibully itu ternyata kaya raya, itu malah diajak temenan, bukan malah dibully. Karena itu sumber uang mereka gitu loh. Tapi di situ dia malah dibully gitu. Nggak lama kemudian dianya pindah ke sekolahnya si Wiso dan jadi temen lagi di sekolah yang baru. Tapi di ending itu kita disuguhkan dengan plot twist yang cukup plot twist karena si Shin Hye-won ini datang ke kantornya petinggi di agen itu dan dia bilang kayak, lu bisa nggak sih kerja lebih bener? Dan si orang ini nih itu kayak langsung tunduk gitu sama Shin Hye-won. Dan teori mengatakan kalau ternyata Shin Hye-won ini itu adalah supernatural juga dan dia punya kekuatan anti-aging. Jadi dia nggak bisa menua dan bentuknya juga ya sama gitu-gitu aja gitu, kayak remaja aja gitu. Dia itu umurnya udah sama kayak si satpam sekolah. Dan kalau di webtoonnya sih si satpam sekolah ini punya hubungan sesuatu ya sama si Shin Hye-won ini, kayak punya love line gitu. Dan apa iya sih setiap kejadian yang ada di sekolahnya itu si satpam sekolah itu kayak langsung lapor sama si Shin Hye-won itu? Bisa jadi kan ya, karena dia kan punya hubungan yang spesial gitu sama satpam sekolah. Nah dari ending tersebut itu belum diceritain gitu si Shin Hye-won itu mau ngapain dan kenapa dia datang-datang tiba-tiba ngomong kayak gitu. Apakah ini akan menjadi cerita selanjutnya dari Moving Season 2? Dan kalian tahu nggak sih ternyata ada satu tokoh lagi yang pernah ngomong sama wali kelas, tapi dia tuh kayak punya kekuatan untuk menghentikan waktu gitu. Nah di klip yang ini nih, dia tiba-tiba kayak udah tuh, diam semuanya waktunya. Jadi orang yang satu ini itu namanya Kim Yong-tak kalau nggak salah ya. Dan ternyata dia itu tokoh utama dari webtoonnya Kang Ful juga, tapi bukan Moving kayak satunya gitu. Cuman Moving ini kan ternyata kayak satu universe gitu loh, kayak satu kesatuan yang itu isinya kayak manusia-manusia super gitu, dan itu nanti beda ceritanya juga. Sama kayak Shin Hye-won tadi, itu juga diceritain di webtoon, tapi yang di judul sebelah nih. Jadi kayak si Moving itu kayak satu universe MCU gitu lah misalnya ya. Itu kan kayak ada superhero-superhero gitu kan, diceritain satu-satu, dan Moving itu juga kayak gitu ternyata. Dan kalau kalian mau ngelihat ceritanya si Yong-tak ini dan juga sama si Shin Hye-won ini, kalian bisa baca di webtoonnya aja. Nah dari yang udah aku jelasin tadi, apakah si Moving ini bakal jadi season 2 tapi bukan namanya Moving lagi, kayak beda lagi gitu? Apakah akan seperti itu atau tetap dengan Moving season 2? Menurut kalian gimana guys? Karena jujur kalau ngelihat si Kim Yong-tak ini aku juga jadi penasaran gitu, gimana sih kalau superhero penghenti waktu ini dijadikan drama? Itu pasti seru banget sih. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kita masih bahas tentang season 2-nya Moving. Dan di samping happy ending yang udah diberikan Moving kepada para penonton, di menit-menit akhir drama Moving ini habis, itu Moving juga nyediain open ending ke kita semua. Contohnya kayak scene ini. Dia itu kan mirip banget ya sama si Frank ya. Apa jangan-jangan ini tuh emang bener-bener Frank? Frank yang masih hidup. Terus kenapa coba dia dihidupin lagi? Apakah di season 2 dia akan jadi jahat lagi? Atau malah jadi baik? Soalnya dulu tuh perasaan si Frank ini emang udah dihabisin ya sama
sama si Jang Ji-won sampai dibakar itu mobilnya. Cuman ya pasti ada maksudnya lah ya, dia dihidupin lagi tuh fungsinya buat apa. Terus apakah di Moving ini akan ada pemeran baru di season 2? Karena di klip yang satu ini ditunjukkan kalau ada nama baru yaitu Elias. Kira-kira siapa nih Elias ini? Apakah Frank yang udah ganti nama atau lanjutan dari Frank? Karena dulu kan udah pernah ya Amerika ngembangin manusia super yang dinamai dengan huruf sesuai abjad. Terus ya menurut aku ending dari drama Moving ini agak beda gitu sama yang aku perkirakan, karena awalnya aku tuh ngira kalau perselisihan antara Korea Selatan itu dengan CIA atau Amerika. Tapi ternyata si Moving ini lama-lama bahas Korea Selatan sama Korea Utara. CIA yang udah diceritain dari awal itu tiba-tiba kayak hilang begitu aja setelah Frank-nya meninggal. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan Korea Selatan sama Korea Utara oke lah tuntas masalahnya. Tapi kalau Korea Selatan dengan CIA itu belum selesai. Dan apakah masalah itu akan dibawa ke season 2? Dan yang ketiga adalah si anak ini. Yap, kalian yang udah nonton pasti tahu banget kalau dia itu adalah anak Naju. Dan si Naju ini kan emang pinter banget ya nyembunyiin anaknya daripada orang tua yang lainnya. Jadi kalau misalkan orang tua yang lainnya itu cuman kayak ngelarang anaknya untuk ini itu, terus orang tuanya nggak mau nyeritain masa lalu ke anaknya, terus nggak mau jujur kalau ternyata anaknya tuh dicari-cari sama petinggi-petinggi. Sedangkan si Naju ini emang komunikasinya bagus banget sama anaknya, dan semua masalah anaknya tuh juga langsung dibicarain sama ibunya. Jadi satu-satunya anak yang nggak ketahuan jadi supernatural adalah si anaknya Naju ini. Jadi pas waktu kekuatan anaknya itu diketahui sama guru sekolahnya, itu si anak langsung bicara sama ibunya yaitu Naju, dan si Naju ini langsung ngambil langkah cepet gitu loh. Dia memutuskan untuk memalsukan kematian si anaknya ini. Tapi sebenarnya si anak ini belum meninggal ya, karena di pemakamannya Naju si anak itu sempat noleh gitu. Tapi nggak ada yang tahu kalau ternyata anak ini tuh anaknya si Naju, karena Naju itu punya strategi untuk mengadopsi banyak anak ya. Jadi kayak sebelum dia meninggal itu dia mengadopsi banyak anak supaya anak yang aslinya itu nggak keungkap. Jadi aku akuin si Naju sama anaknya ini top banget dalam hal menyembunyikan diri. Tapi apakah si anaknya Naju ini bakal muncul lagi ya di season 2 ya? Karena powernya si anaknya Naju ini juga keren banget sebenarnya. Dia tuh kayak bisa ngelihat apapun dari benda yang nggak tembus pandang. Jadi kayak dari tembok itu dia bisa lihat ada apa di situ. Kayak gitu. Dan aku berharap banget di Moving season 2 itu bakal ada anaknya Naju yang dibahas lebih dalam lagi. Nah itu tadi guys kemungkinan-kemungkinan yang udah aku sebutin kalau Moving bakal ada season 2. Dan kalau ada pun aku yakin ini pasti bakal memakan waktu yang lama ya. Tapi sebagai penonton setia drakor, aku bisa cukup menunggu lebih lama karena ya drama sekelas Vagabond yang udah gantung dari tahun berapa aja aku masih sabar menunggu, apalagi Moving yang sebagus ini. Oke guys, itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini. Kalau kalian ada request tentang drama apa yang mau aku bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan barangkali kalian ada teori-teori yang nggak aku bahas di video kali ini, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari Kumulatif Media. Sampai jumpa di next video.